Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Aryo dari sini. Saya nomor absen 4. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Ketenagakerjaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kerja. Perkenalkan, nama saya Niluliswa Padmawati, nomor absen 22, saya dari kelompok 9. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaga kerjanya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi Serikat Pekerja dan Hukum. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja Tahun 2003 Nomor 17. Serikat buruh atau serikat bekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Adapun fungsi dari serikat pekerja, sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Ibu Aguseri Aditya Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses tawar-menawar kolektif. Proses tawar-menawar kolektif merupakan proses yang melalui perwakilan manajemen dan serikat pekerja bertemu untuk merundingkan satu kesepakatan tenaga kerja. Berikutnya ada tawar-menawar yang jujur. Tawar-menawar yang jujur merupakan kedua belah pihak berunding tentang proposal yang masuk sampai pada kesepakatan, berarti bahwa salah satu pihak terpaksa menyetujui satu proposal. Berikutnya ada butir-butir tawar-menawar, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sukarela, merupakan butir-butir dalam tawar-menawar kolektif yang legal, yang tidak dapat dipaksa keinginannya untuk merundingkan butir-butir tersebut. Yang kedua ada ilegal, merupakan butir-butir dalam tawar-menawar kolektif yang dilarang oleh undang-undang, misalnya klausul yang sepakat mempekerjakan anggota serikat pekerja secara eksklusif akan menjadi tidak legal mempunyai hak untuk bekerja. Perkenalkan, nama saya Putu Andika Chandra, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang penahanan, perselisihan, dan keluhan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penahanan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memuat ketentuan PKWT secara rinci, seperti syarat-syarat perjanjian, jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu, serta prosedur perpanjangan dan pembaruan. Tetapi undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai penahanan ijazah karyawan kontrak. Dan yang kedua, tentang perselisihan. Yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak.
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Keluhan. Sumber-sumber keluhan yang pertama ada kemangkiran atau majikan memecat karyawan karena lama mangkir. Yang kedua ada insubordinasi atau perlawanan terhadap majikan. Yang ketiga ada waktu lembur atau karyawan protes kerugian waktu kerja. Yang keempat ada aturan pabrik atau karyawan mengeluh aturan sewenang-wenang. Yang kelima ada senioritas atau karyawan junior ditugasi posisi karyawan senior. Baik, di sini saya akan menyimpulkan semua yang telah kami jelaskan. Baik, kesimpulannya yaitu di negara-negara berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, bela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam keluarganya. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memuat ketentuan PKWT secara rinci seperti syarat-syarat perjanjian, jenis dan sifat pekerja, jangka waktu, serta prosedur perpanjangan dan pembaruan. Tetapi, undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai penahanan ijazah karyawan kontrak. Tetapi, jika menunjuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, hal itu bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena diatur dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sedangkan perselisihan hubungan industri adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan keputusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam satu perusahaan, begitu juga pendapat beberapa keluhan dalam tenaga kerja. Jadi itu kesimpulannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.